umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita, mari kita tak lupa dan tak bosan menjadikan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita lipat curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kembali yaitu kajian kitab Akhlak Hamalatul Quran karya Syekh Imam Al-Ajurri, yang pada kesempatan kali ini yaitu masih dalam membahas bab tentang akhlaqu man qara'al Quran la yuridu bihillah azza wa jalla, yaitu akhlak orang yang membaca Al-Quran tanpa ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasannya. Silahkan dibuka halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, in kana mimman yuqri'u ghadaba 'ala man qara'ahu 'ala ghairihi. In kana mimman yuqri'u, jika ada seseorang yuqri'u, dibacakan, jika ada seseorang yang lain dibacakan Al-Quran, maka ghadaba 'ala man qara'ahu 'ala ghairihi, dia akan membenci orang yang membaca Al-Quran selain dirinya. Ya, itu diantara akhlak-akhlak orang yang tidak membaca Al-Quran tanpa ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyangka apa? Bahwasanya orang yang membaca selain dirinya, yaitu dia akan marah atau tidak senang. In dzukira indahu rajulun min ahlil Quran bisilahi karihadzalik, jika dibicarakan kepadanya rajulun, seseorang, min ahlil Quran, dari ahli Quran, bisilahi, yaitu tentang ahli Quran yang baik, karihadzalik, maka dia sangat membenci hal itu. Ya, ketika dinasihatin mungkin tidak mau dinasihatin, sehingga yang ada tidak menerima dan akan menjadi marah. Kemudian wa in dzukira indahu bimakruhin sarrahu dzalik, dan ketika diingatkan ya atau dibicarakan kepadanya bimakruhin, sesuatu yang tidak disukai tentang hal apapun, maka dia akan marah kepadanya, berbuat buruk kepadanya. Yaskharu bimandunahu, dia akan menginjak-injak bimandunahu, orang selainnya. Karena apa? Orang-orang yang membuat potensi dia menjadi apa ya? Menjadi terhina. Orang-orang yang menjadi menurut dia penghalang bagi kesuksesan dirinya, maka dia akan menyingkirkan sana sini. Ya, sikut kanan, sikut kiri. Itu kan seperti itu. Orang yang ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa, maka dia akan apa? Akan menyingkirkan segala halangan-halangan yang menghambat dirinya untuk naik ke atas. Kemudian apa? Wa yahmizu man fawqahu, dan akan memfitnah orang yang di atasnya. Maksudnya gimana? Ya, ketika kita ingin naik ke atas, ya ingin menunjukkan bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya orang yang paling hebat, yaitu diantaranya adalah satu, menurunkan atau menjatuhkan orang yang sedang di atas. Dengan apa? Ya dengan segala cara. Seperti itu, ada orang mau naik pohon, manjat pohon, kalau kita kesel, tebang aja pohonnya kan, orangnya jatuh. Nanti kita naik ke atas. Nah, itu diantara cara-cara licik orang dalam menunjukkan bahwasanya dirinya itu hebat. Kemudian apa? Yattatabi'u uyuba ahlal Quran liyada'a minhum. Kemudian dia ya
mencari-cari uyub ahlul Quran, aib-aib para penghafal Al-Quran. Kan kita semuanya pasti memiliki kesalahan. Nah, maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah tidak melakukannya lagi dan bertaubat. Tetapi dalam hati orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak senang, aib-aib kita itu akan menjadi apa? Menjadi bahan untuk menjelekkan diri kita sendiri. Maka dalam doa kita yaitu Allahumma stur auratana fid dunya wal akhirah, ya Allah, tutupkanlah aibku baik di dunia maupun di akhirat. Karena ketika aib kita terlihat oleh orang lain itu kita akan merasa malu kan, padahal kita sudah bertaubat. Kemudian wa yarfa'u nafsahu, ya ketika dia sudah mengetahui aib-aib orang lain, ya, atau misalkan dia itu menghafal Al-Quran cuma ada saingannya dalam menghafal Al-Quran, atau menjadi dia kesal atau menjadi marah, maka dia mencari kesalahannya. Kemudian apa? Wa yarfa'u nafsahu, dia akan mengangkat derajatnya diri sendiri. Kemudian yatamanna an yukhti'a uyuba ghairahu, kemudian dia akan menyalahkan orang selainnya. Wa yakunu huwal musib, dan menjadikan dia sendiri orang yang paling benar. Wa man kanat hadhihi sifatuhu faqad ta'arrada la sakhati maulahul karim. Jika ada sifat seperti ini, maka ta'arrada ini akan membuka pintu apa? La sakhati maulahul karim, pintu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, apapun yang kita miliki, kelebihan apapun yang kita miliki, jangan sombong terhadap apa yang kita punya. Kita punya ilmu tinggi, jangan sombong terhadap ilmunya. Kita punya harta banyak, maka jangan sombong hartanya. Kan orang sombong itu seperti apa? Orang yang sombong itu akan men-show off dirinya terus menerus, memperlihatkan dirinya terus menerus. Apa yang dilihatkan? Ya, apa yang kelebihan yang dia punya, kan? Seperti itu kan orang sombong itu. Orang sombong yang memiliki jabatan, maka dia akan men-show off terus apa? Jabatan tingginya. Orang yang memiliki kesombongan dalam hartanya, dia akan memperlihatkan terus hartanya. Nah, itu diantaranya adalah jangan ada dalam diri kita sifat sombong. Karena apa? Sifat sombong itu yang membuat iblis diusir dari surga. Ya, bahkan itulah ketika Allah menyuruh kepada iblis untuk sujud terhadap Adam, maka kan reaksi iblis itu apa? Aba was takbaro, yaitu menolak dan juga sombong. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam wa sajadu illa iblis aba was takbaro, yaitu menolak dan sombong. Itu sifat, ya. Maka hati-hati dengan sifat sombong itu. Kemudian apa? Wa adamu min dzalik, dan ada sesuatu hal yang lebih besar dari hal itu, yaitu apa? An adharo ala nafsihi syi'arus salihin, yaitu dia akan menunjukkan, akan menampakkan dirinya, yaitu apa? Syi'arus salihin, yaitu simbol dari orang-orang saleh. Bitilawatil Quran, dengan tilawah Al-Quran. Ya, menurut dia bahwasanya nih, saya ini orang soleh, ya, baca Al-Quran aja benar, hafalannya 30 juz, munakosa 7 putaran, 6 putaran apa 7 putaran? 6 putaran doang, ya. 7 putaran itu mah tawaf. Ya, apa? Ya. Merasa dirinya itu soleh dengan membaca Al-Quran gitu. Wa qad doi'a fil batin ma yajibu, akan tetapi yang ada pada hatinya, doi'a fil batin ma yajibu, dia akan menyia-nyiakan apa kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang mungkin sudah hafal 15 juz, 10 juz, 30 juz, itu kan otomatis terkopi dalam Al-Quran ke dalam otak kita.
Tetapi apa? Tetapi tidak terinstal. Ya, memang Al-Quran sudah terkopi sedemikian juz, ya, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, atau bahkan masih ada yang 3 juz. Tetapi itu apa? Masih terkopi, bukan terinstal. Bagaimana caranya bisa terinstal? Yaitu maka lakukan segala sesuatu akhlak kita, ya, belajar dikit-dikit lah. Untuk apa? Untuk akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Kemudian waraqiba ma nahahu anhu maulahul karim, tetapi ya, dia juga melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kullu dzalika bihubbir ri'asyati wal mil ila dunya. Dan semuanya hal itu karena apa? Karena cinta ar-ri'asyati terhadap para pemimpin, ya. Atau juga wal mil ila dunya, atau kecenderungan terhadap dunia. Karena apa? Karena banyak, ya, orang sesoleh apapun akan menjadi luluh hatinya ketika dihadapkan dengan harta, ya. Hati-hati bagi kita, ingatan bagi kita semuanya, jangan sampai sesoleh apapun kita, ya, apapun kita, sepaham apapun kita kepada agama kita, jangan sampai luluh hati kita terhadap orang-orang yang memiliki harta yang banyak, karena itu adalah, ya, godaan yang sangat besar sekali. Kemudian apa? Qad fatanahu al-ujubu bihifdzil Qur'an wal isyarati ilaihi bil asabi. Dan qad fatanahu, sungguh dia telah tergoda, al-ujuba, oleh kesombongan, bihifdzil Qur'an, dengan menghafal Al-Qur'an, wal isyarati ilaihi bil asabi, dan mengisyaratkannya dengan jari. Artinya apa? Kalau ada seseorang dalam hatinya ketika mempelajari agama untuk kesenangan duniawi, itu artinya dia sudah tergoda, ya, oleh kesombongannya, dan juga menghafal Al-Qur'annya karena apa? Karena dunia. In marido ahadu abna'id dunya, jika ada salah satu seseorang, ya, di antara mereka, ya, para ahli-ahli dunia yang sakit, au mulukiha, atau para pemimpin, fasa'alahu an yahtima alaihi sari'u ilaihi, maka fasa'alahu, ketika dia diminta an yahtima, untuk mensudahi interaksi dengan Al-Quran, sari', dia akan cepat, ilaihi, akan cepat menutupnya atau akan cepat menyudahinya, wasurru bidzalik, dan bersegera untuk hal itu. Maksudnya apa? Jika nih misalkan ada orang yang sakit, kemudian orang yang sakit itu adalah anak-anak para pemimpin, anak-anaknya para pejabat, ya, kemudian dia diminta untuk meminta pertolongan gitu, misalkan kayak ruqyah, misalkan datang nih seorang pejabat, anaknya ruqyah gitu, anaknya kesurupan atau apalah, maka dimintai ruqyah, ya. Kesurupan apa? Kesurupan macan Siliwangi gitu, contoh seperti itu, aing macan, ya, misalkan seperti itu, ya. Kemudian dia diminta untuk meruqyahnya, misalnya, maka dia sangat cepat sekali. Karena apa? Duit nih yang diminta adalah orang kaya, maka dia bersegera. Atau tahlil, ya, kalau ada di antara kalian yang mimpin tahlil, ya, di rumah, wah, ini mah anaknya orang dewan, pasti duitnya banyak, gas ini mah lumayan, ya, OTW. Maka ketika kita mensegerakannya, hati-hati,
jangan salah niat. Ya. Kemudian apa? Wa in marido al fakirul masdur, jika yang sakitnya adalah orang fakir, ya orang miskin, fasalahu an yahtim alaihi, maka ketika dia diminta untuk menyelesaikan interaksi dia dengan Al-Qur'an, sakula dzalik alaihi, maka hal itu sangat berat. Ya, suruh memimpin tahlil anaknya seorang petani atau anak seorang supir atau apa segala macam, maka dia sangat berat. Wah, ini mah nggak ada duitnya katanya. Ya paling doanya juga doanya sebentar. Ya. Nah, hati-hati hal seperti itu. Maka seseorang yang dia memiliki banyak ilmu, dia tidak akan memandang harta, akan tetapi dia akan memandang maslahat bagi semuanya. Kemudian yahfazul Qur'an wa yatluhu bilisanihi, dia menghafal Al-Qur'an dan membacanya bilisanihi, dengan lisannya. Wa qad doi'a al-katsir min ahkamihi, akan tetapi banyak mengabaikan hukum-hukumnya. Ya. Akhlaquhu akhlaqul juhali, akhlaknya yaitu akhlak seperti orang bodoh. In akala fa bi ghairi ilmin, maka ketika dia makan, makanya tidak pakai ilmu, atau ketika makan tidak pakai basmalah. Karena apa? Salah satu di antara jin bisa menggoda, bisa masuk ke dalam diri seseorang itu karena apa? Ya, karena ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak berdoa. Ya. Contoh nih, kalian kalau lagi tidur misalkan nggak baca doa sebelum tidur, ketika itu mimpi buruk, maka bisa jadi itu adalah celah jin itu, celah setan itu bisa menggoda manusia, diantaranya itu lewat lewat sesuatu hal yang mungkin kita remehkan gitu, cuma doa doang, padahal hal itu adalah pertolongan kita yang sangat besar. Ya, kalian pernah lihat orang-orang ruqyah kan? Orang-orang kena gangguan jin itu karena apa? Di antaranya bisa jadi karena dia hasud kepada seorang. Itu hasud itu apa? Hasud itu benci kan? Itu bisa menjadi celah bagi jin itu untuk masuk terhadap seorang. Karena apa? Karena ketika dia punya hasud, itu kan imannya melemah. Wah, ini mah imannya melemah. Oke. Jin itu akan datang kan suratnya itu di Al-An'am, wa min simal dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semuanya akan datang. Ya, orang masuk kamar mandi tidak pakai pakai kaki kanan, menyepelekan gitu. Hati-hati, hal itu bisa masuk celah setan itu untuk mengganggu manusia. Karena visi misi setan itu adalah yaitu untuk mencari sebanyak-banyaknya temannya ketika nanti di neraka. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyala abangku di neraka. Nggak boleh. Ya. Tapi apa? Kita harus menjadi orang yang paling menyala abangku ketika di surga. Karena apa? Karena nggak kelihatan. Karena kelihatan kan. Coba kalau orang bersinar itu pasti kelihatan. Kalau orang yang redup nggak kelihatan karena hitam semuanya, gelap. Ya, seperti itu. Wa in syariba fa bi ghairi ilmin. Ketika dia minum, maka minumnya tidak menggunakan ilmu. Ilmunya kan apa? Ilmunya baca bismillah 3 kali tegukan. 1, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan seperti itu. Tetapi realitanya apa? Ya, kita tidak melakukan hal itu. Tapi kan itu adalah menjadi motivasi bagi diri kita gitu. Kadang kan kalau lagi haus minum atau beli dulu es ya. Kemudian apa? Wa inna ma fa bi ghairi ilmin, ketika dia tidur
fa bi ghairi ilmin, tidak menggunakan ilmu. Wa in labisa fa bi ghairi ilmin, dan juga ketika dia memakai pakaian dia tidak menggunakan ilmu. Wa an jama'a ahlahu fa bi ghairi ilmin, dan jika menggauli istri dia tidak menggunakan ilmu. Wa in sahiba aqwaman, dan ketika dia bergaul au zarahum au sallama alaihim, atau mengunjungi atau bersalaman alaihim kepada mereka, istidana alaihim, atau meminta izin, fajami'a dzalik yajri bi ghairi ilmin, maka semuanya hal itu tidak dia gunakan dengan ilmu. Ini betapa pentingnya melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan sunnahnya. Kan semuanya sudah diatur, mulai dari bangun sampai tidur lagi. Min kitabin aw sunnatin, ya, mau dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Ya, bahkan memakai sandal pun memakai sandal pun sudah diatur, harus memakai ketika mau keluar dari rumah, memakai kanan apa yang kiri dulu? Kanan. Kalau mau masuk kiri. Gimana tuh? Wa ghairuhu mimman yafadu juz'an minal Qur'ani mutalibun li nafsihi bima aujaballah. Wa ghairuhu, dan orang-orang mimman yafadu juz'an, ya, menghafali sebagian dari Al-Qur'an mutalibun li nafsihi, karena mencari untuk dirinya sendiri, bima aujaballah, apa yang diwajibkan kepada Allah Azza wa Jalla, alaihi, kepadanya, min ilmin adahu fari'idahi wajdinabi maharamihi. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, maka jauhilah hal-hal yang tidak ada ilmunya. Wa in kana la yubahu wa la yusharu ilaihi bil asabi. Kemudian satu lagi, qala Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, berkata Imam Muhammad Al-Husain rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, faman kanat hadhihi akhlaqu, maka jika ada seseorang yang akhlaknya seperti ini, sara fitnatan likulli maftun, maka ini adalah ujian bagi orang yang tergoda. Li'annahu idza amila bil akhlaqi allati la tuhsun, maka jika sesungguhnya ketika kita mengamalkan, ketika seseorang mengamalkan akhlak allati la tuhsun, yaitu akhlak yang tidak baik, bimislihi, seperti iktada bi al-juhal, seperti akhlak mengikuti orang-orang bodoh, faida aiba alal jahil, maka yang lebih berhak tergoda untuk hal itu adalah orang-orang bodoh. Fulanul hamil li kitabillahi ta'ala fa'ala hada, maka ketika dia mengikuti akhlak seorang yang bodoh, maka dia akan berkata, fulanul hamilul kitabillah ta'ala fa'ala hada. Maksudnya gini, adalah nggak apa-apa orang dia juga menghafal Al-Quran tetapi seperti itu. Misalkan contoh nih, nggak apa-apa penghafal Al-Quran dia juga pacaran, ya. Kadang-kadang kan seperti itu kan, wah dia menghafal juga, dia menghafal Quran juga, nggak apa-apa lah, aku juga menghafal Quran, dia juga pacaran, aku juga pacaran. Ya, jadi orang akan mencerminkan kepada kita itu, wah dia menghafal Quran tapi dia juga pacaran, saya ngikutin aja lah. Nah itu hati-hati dengan hal itu, ya. Atau cuma apa sih itu namanya, abang debang, ya, buat apa? Buat curhat, ya, buat curhat atau buat bangunin sahur, bang, sahur bang, kak, ada kelas tuh, ya. Kan kadang
Seperti itu bisa menjadi celah ketika setan masuk, timbullah rasa senang terhadap orang tersebut. Ya, hati-hati dengan hal itu. Itu adalah godaan-godaan yang akan membuat kita iman kita lemah. Kemudian wa nahnu aula an naf'alu, dan kami lebih berhak untuk melakukannya. Wa man kanat hadhihi haluhu faqad ta'arrada li adimin, maka ketika hal itu ada pada diri kita, maka hati-hati itu bisa merupakan ta'arrada li adimin, dosa yang sangat besar. Wa sabata alaihil hajatu, dan akan ditetapkan alaihi kepadanya al-hujjah wala udra lahu illa an yatuba, tidak ada alasan baginya kecuali bertaubat. Wa innama hadani ala, dan apa yang mendorong alasan yang mendorong bagi seorang penulis untuk menulis hal ini, yaitu adalah ma bayantu, apa yang aku jelaskan, min qabihi hadhil akhlaqi, dari akhlak ini, yaitu merupakan apa? Nasihatun. Ya, kata Syekh Imam Al-Jurri, kenapa dia menkomandeli ini adalah merupakan nasihat min ahli minni, dariku, li ahli Quran, untuk ahli Quran. Liyata'allaqu, agar dia berakhlak bil akhlaqi syarifati, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa yatajafau, dan juga menjauhi anil akhlaqi ad-daniati, yaitu dari akhlak-akhlak yang hina. Wallahu ta'ala mau fikna, semoga Allah merahmati kami wa iyyahum, dan mereka lirrasyad, kepada jalan yang benar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Itu menjadi ibrah, menjadi ingatkan bagi diri kita sendiri, ya, atau untuk mengingatkan bagi orang lain agar kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita masing-masing. Baik, sekiranya hal itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.